wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Saudara pemirsa dan juga muslimin dan muslimat serta ibu-ibu yang ada di studio TV Radio Kepri, senang dan kita mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersua kembali dalam program Sentuhan Kolbu pada petang hari ini untuk edisi hari Jumat tanggal 22 November 2013. Mudah-mudahan kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan tentunya sudah selesai menjalankan ibadah salat fardu asar beberapa saat yang lalu. Salat beriring salam juga kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, saudara pemirsa, beragam topik-topik Islamiyah coba kita angkat selama kurang lebih 90 menit ke depan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat demi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta mempertebal dan memperkokoh ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang hari ini kita coba mengangkat sebuah topik yang luar biasa, yakni berdoa menurut Islam. Seperti apa sebenarnya berdoa menurut Islam? Kita sudah menghadirkan narasumber kita, Al-Ustadz Haji Zul Ikromi LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. kabarnya saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kita butuh pencerahan walaupun ubudiyah kita sholat, lalu berpuasa dan lainnya, membaca Al-Quran dan berdoa juga sangat penting nanti kita perlu ketahui bagi umat muslim. Dan bersama-sama dengan kita juga saudara pemirsa pada petang hari ini ibu-ibu yang luar biasa menggunakan baju-baju orange ini lengkap semuanya, yaitu ibu-ibu dari Majelis Taklim. Sebentar saya baca dulu karena saya belum hafal ya Bu ya. Majelis Taklim Permata 5, Jalan Garuda Sakti Tangerang Tengah ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat walafiat ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, saudara pemirsa, sebelum kita akan coba nanti fokus berbicara soal bagaimana berdoa dalam Islam dan nanti kita juga berinteraksi bersama dengan ibu-ibu yang ada di sini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan pengajian Al-Quran, akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah yang dimulai dari ayat 201, dibacakan oleh Qori'ah Fitria Mufida dan sari tilawah oleh Susi Fatlaini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا
والله سريع الحساب صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami dari azab neraka." Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha cepat perhitungannya. Maha benar Allah yang Maha agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa muslimin dan muslimat dan juga ibu-ibu yang ada di studio TVRI Riau Kepri, baru saja kita mendengarkan dan menyimak pengajian Al-Quran untuk mengawali acara penyejuk kolbu kita pada petang hari ini, yaitu membacakan surat Al-Baqarah yang dimulai dari ayat 201. Tadi kita sempat mengatakan bahwa topik kita pada petang hari ini adalah seputar berdoa dalam Islam. Karena sesungguhnya Allah juga sudah berjanji ya Pak Ustadz ya, ud'uuni astajib lakum. Jadi ketika kita berdoa, insya Allah Allah akan mengijabah doa kita. Tapi yang sangat mendasar Pak Ustadz, ini perlu juga kita ketahui sebenarnya kenapa kita mesti berdoa. Jadi silakan Ustadz untuk mengawali penghantar topik kita soal berdoa dalam Islam ini. Silakan Ustadz. Terima kasih Pak Amran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbil atiyah. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi zawin nufusiz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah di mana pada kesempatan yang berbahagia ini, di majelis yang dipenuhi oleh malaikat, kita bisa berkumpul bersama, di mana pada saat yang berbahagia ini malaikat mendoakan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di mana doa mereka adalah, ya Allah ampunilah mereka yang hadir di majelis ilmu itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berkat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di hari yang mulia dan di saat yang mulia. Salawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada beliau dengan ungkapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tak pula lupa kita doakan salam kepada beliau, tanda kerinduan dan cinta kita dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu-ibu di studio, jemaah, pemirsa di rumah, satu hal yang membuat kami tertegun beberapa saat suatu ketika selesai khutbah Jumat, ada salah seorang jamaah berkata, Ustadz, saya kecewa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada jamaah yang berani mengatakan saya kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu kita mungkin bertanya, saya bertanya dalam hati, kenapa ini Bapak ini bisa beraninya menyatakan dia kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala? Meninjau dan membaca, menelisik sirah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mungkin marah dengan pernyataan seperti ini.
Jadi saya mencoba berfilsafat, saya katakan, di segi mananya Bapak kecewa sama Allah Subhanahu wa taala? Barangkali kalau sama nanti kita mari sama-sama kita kecewa sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau terbuka menceritakan, Ustadz, saya lelah, saya penat berdoa kepada Allah, tapi tak satu pun dari doa saya yang diindahkan oleh Allah, tak satu pun yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu jemaah Majelis Taklim di studio, pemirsa di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengungkap ini supaya kita tercerahkan, jangan sampai keluar komentar yang berani terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti itu, kita ingin mencoba menelisik kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa. Hanya saja ada yang merasa doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Saya berdoa kepada Allah, anak saya sehat. Anak saya disehatkan oleh Allah dari penyakit, tetapi bertahun-tahun tak pula disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa meminta kekayaan, tetapi ternyata kekayaan itu tak kunjung menyapa saya. Itu ungkapan jamaah kita tadi. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an terhadap kita, Allah memulai dengan surat Al-Fatihah, di mana di dalam Al-Fatihah itu juga mustamilatun 'ala du'a, yaitu surat yang mencakup di dalamnya ada doa-doa kepada Allah. Kita mungkin hafal dan pasti hafal insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai di akhir ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu sebagai pembuka Al-Qur'an. Sedangkan di penutupnya Allah mengajarkan pula kita untuk berdoa lagi. Surat terakhir di dalam Al-Qur'an adalah surat An-Nas, ibu-ibu. Pemirsa, di mana bunyinya di sana adalah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, kenapa kita mesti berdoa kepada Allah? Apabila kita perhatikan Al-Quran dari awal sampai akhir, di mana awalnya dibuka dengan doa dan ditutup dengan doa, ini artinya Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Allah menyuruh kita untuk berdoa. Di mana tadi ayat ini dibaca oleh Bang Amran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku. Ini dalam bahasa Arab namanya, pemirsa sekalian, dalam bahasa Arab kata-kata ud'u ini adalah kata-kata perintah yang setelahnya akan dijawab oleh Allah dengan jawaban apa itu astajib lakum. Artinya berdoalah pasti akan aku kabulkan. Nah, membaca surat ini jamaah kita tadi, dia bertanya, ini janji Allah, tetapi kenapa saya merasa ada di antara doa-doa saya dan banyak di antara doa-doa saya itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu katanya. Nah, apabila kita melihat kembali ke ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin, seorang muslim, kita yakin bahwa Allah tidak akan pernah ingkar janji. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Di dalam ayat lain Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila mereka bertanya kepadamu Muhammad tentangku, katakan bahwa aku dekat dan saya akan mengabulkan pinta doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah, pemirsa yang budiman. Nah, di sini kita ingin mencoba menjawab. Di sana ada miskat Qur'aniyah, ada cahaya dari Al-Quran yang menuntun kita untuk berdoa. Dan juga ada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa doa itu begitu penting. Di mana dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi bersabda, "Man lam yad'ullaha ghadiba alaih." Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan marah. Kemudian di dalam hadis lain dinyatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah benaknya ibadah, otaknya ibadah. Nah, disinilah kenapa kita mesti berdoa. Al-Quran mengajarkan kita untuk berdoa.
dimulai dari Al-Fatihah ditutup dengan surat An-Nas yang artinya di sana mustamilatun 'ala du'a, yang mencakup doa, dan Nabi juga menyatakan bahwa ibadah yang agung di antaranya adalah berdoa ini. Hanya saja mungkin ada di antara kita yang merasa doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, berikanlah aku jodoh. Tapi setelah usia 35 tahun tak kunjung datang. Sehingga muncullah galau, muncullah gelisah. Kemudian ada di antara hamba Allah yang lainnya berdoa, ya Allah, berikanlah aku kekayaan, tapi tak kunjung kaya. Di antaranya ada yang menyatakan, ya Allah, ini mungkin mahasiswa, adik-adik kita mahasiswa berdoa, ya Allah, berikanlah aku kelulusan, ternyata IP-nya cuma 2. Nah, ini bagaimana? Padahal apabila kita melihat ke Al-Quran, ini janji Allah tidak akan pernah bohong. Janji Allah tidak akan pernah mungkir. Ternyata, pemirsa yang budiman, ibu-ibu kami yang kami muliakan, bahwa di dalam sebuah riwayat dinyatakan, dan riwayat ini direkam oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, diriwayatkan oleh Abu Daud, di mana teksnya berbeda tetapi infonya sama. Dinyatakan di sana, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa wa'atallahu biha ihda thalathin. Tidaklah seorang mukmin, seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia meminta, merintih kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan kecuali 3 hal. Imma ayyu ajjilallahu lahu da'watah. Barangkali Allah akan langsung memberikan apa yang ia pinta. Misalnya ada di antara kita yang bangun tahajud, meminta, merintih kepada Allah, merengek kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku ini dan itu, berikan aku jodoh misalnya. Ternyata esok pagi setelah subuh ada SMS masuk meminta kita untuk jadi jodohnya. Nah, inilah dia maksudnya, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disegerakan oleh Allah apa yang kita pinta itu. Kemudian yang kedua, jikalau tidak itu bagaimana? Pemirsa yang budiman, ibu-ibu kami yang kami muliakan, ternyata imma ayyadakhirahullahu lahu yaumal qiyamah. Bisa jadi Allah tidak menjawab doa-doanya, Allah tidak mengabulkan pinta-pintanya. Tetapi Allah menyimpan semua itu di dalam berangkas Allah Ta'ala dan akan dikeluarkan kepada kita di akhirat nanti. Oh, mungkin kita nanti akan merasa heran. Ya Allah, saya salat biasa saja, sedekah biasa saja, kemudian bertetangga biasa saja. Hanya saja kenapa saya dimuliakan dengan masuk ke dalam surgamu? Maka di dalam hadis qudsi dikatakan, inilah jawaban dari doa-doa yang tak terkabul pada dunia dulu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa yang budiman, itu yang kedua. Dan jika tidak menjadi tabungan kita di akhirat nanti, maka doa itu menjadi apa? Doa itu yang ketiga, Nabi mengatakan, wa imma ayyusarrifahullahu ta'ala anhu su'an mislaha. Barangkali Allah akan memalingkan dari kita, menyelamatkan dari kita segala keburukan yang akan menimpa kita karena doa kita itu. Barangkali kita meminta, ya Allah, berikanlah aku kekayaan. Ya Allah, berikan aku mobil. Ya Allah, berikan aku rumah. Tetapi tidak diberikan oleh Allah. Beberapa saat setelah itu tak makbul bertahun-tahun. Tetapi ini juga tidak dijadikan oleh Allah sebagai tabungan di akhirat nanti. Hanya saja Allah hilangkan dari kita berkat doa itu, barangkali Allah akan menyelamatkan kita dari kecelakaan. Allah menyelamatkan kita dari kebanjiran. Maka banyak itu, saya punya teman dulu, ibu-ibu, senior saya, itu dia di Aceh ketika terjadi tsunami. Nah, pada pagi harinya beliau berdoa. Di antara doanya dia membaca ma'thurat, zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana jaminan Rasul ketika itu, siapa yang membaca di pagi hari akan selamat sampai sore hari. Siapa yang membaca doa itu di sore hari akan selamat pula sampai esok harinya. Nah, terjadi tsunami. Di antara doa yang dia baca adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim.
Nah, ternyata ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak berdoa secara langsung, ya Allah selamatkan aku, tidak. Tetapi karena dia berdoa tidak dimakbulkan oleh Allah, mungkin seketika itu juga ketika dia minta kekayaan tidak dijadikan tabungan oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya itu di akhirat, tetapi Allah memberikan gantinya. Allah selamatkan rumah kita dari kebakaran. Allah jaga anak-anak kita dari pergaulan yang tidak baik. Allah jadikan keturunan kita keturunan yang soleh. Allah jadikan hati kita tentram. Allah jadikan rezeki yang sedikit di rumah tangga kita itu menjadi berkah. Karena berkah itu identik dengan bertumbuh dan bertambah. Bertumbuh secara kualitas, bertambah secara kuantitas. Tapi Ustaz, kita sedikit mungkin mundur silakan. sedikit, banyak dari kita begitu ya. Walaupun mungkin tingkat keimanan ketakwaan kita mungkin juga sudah luar biasa. Tapi kadang-kadang kita mendikte Allah begitu. Allah tidak adil, tidak pernah mengabulkan atau mengijabah doa-doa kita. Seperti Ustaz katakan tadi, mau cari jodoh tak datang. Mau minta kekayaan, bahkan janggut sampai putih pun tetap belum kaya juga begitu ya. Nah, jadi seolah-olah apakah kita boleh mendikte Allah? Lalu seolah-olah apakah memang ada yang tidak tepat atau cara yang salah pada saat kita berdoa begitu Pak Ustaz? Ya, Islam mengajarkan kita dalam berdoa itu ada adab. Islam mengajarkan kita ada tata cara dalam berdoa supaya apa yang kita pinta itu langsung mengetuk langit. Langsung Allah mendengar dan diaminkan oleh para malaikat. Hanya saja di antara adab berdoa itu, di dalam sebuah riwayat hadis dinyatakan Allah akan senantiasa menerima harapan-harapan seorang hambanya. Allah tidak akan pernah mengecewakan. Kalau Allah mengecewakan, pastilah Allah tidak bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, hanya saja di dalam riwayat diceritakan siapa yang Allah senantiasa akan menjawab doa-doa seorang hamba yang terlantun dengan ikhlas kepadanya, malam yasta'jil, selama ia tak tergesa-gesa. Ya Allah, nikahkan aku, kawinkan aku esok pagi ya Allah. Ini barangkali ini mendikte Allah Subhanahu wa taala. Malah memaksa begitu. Memaksa Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti ini. Sekarang ya Allah, kalau tak sekarang saya tak berdoa-doa lagi. Kalau tak sekarang ya Allah, saya tak mau datang ke masjid lagi. Mendikte Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama kita, ada berdoa itu adalah adamul isti'jal. Jangan sampai kita ini meminta terlalu cepat padahal menurut Allah Subhanahu wa taala itu belum pas. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah di antara adab berdoa supaya kita yakin yang Allah suruh kepada kita adalah doa. Tentang jawabannya, tentang pengkabulannya biarlah Allah yang mengatur. Tapi ada juga sebagian yang mengatakan begini Pak Ustadz, Allah kan mengetahui isi hati seluruh umat manusia begitu. Jadi tak usahlah berdoa, karena Allah kan tahu maunya kita tanpa berdoa begitu. Ada yang bilang begitu Pak Ustadz. Iya. Ini ada yang menyatakan bahwa Allah tahu apa yang ada di hati. Tetapi apa yang ada di hati itu belum menjadi doa jikalau belum diutarakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semacam curhat begitu. Curhat kita kepada Allah. Tidak perlu curhat Twitter, Facebook. Ini zaman sekarang ini ada yang curhatnya ke Twitter, ke Facebook. Nah, curhat saja kepada Allah, merengek saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang budiman, ada beberapa hal yang mesti disampaikan pula dalam adab berdoa itu supaya doa-doa kita itu makbul dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya adalah kita mesti memperbaiki makan dan minum kita. Nah, barangkali tadi jamaah atau bapak tadi yang menyatakan dia kecewa kepada Allah, barangkali dia berdoa itu tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Sekarang ya Allah. Al-an dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Inggrisnya now. Tidak mungkin itu. Biarlah Allah yang mengatur kapan waktunya. Nah, hanya saja dalam sebuah riwayat dinyatakan innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Kemudian di ujung hadis itu dinyatakan summa zakara rajula as'asa albar. Rasul menceritakan ada seorang laki-laki, seseorang yang rambutnya kusut, pakaiannya berdebu.
Kemudian dia yamuddu yadaihi ilas sama. Ia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya dia merintih, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Tetapi Nabi menyatakan dalam hadis ini, wa mat'amuhu min haram. Apa yang ia makan itu dari yang haram. Wa mashrabuhu min haram. Apa yang ia minum berasal dari sesuatu yang haram. Wa malbasuhu min haram. Pakaian yang ia pakai pun berasal dari sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Semuanya yang melekat di dalam hidupnya itu berasal dari sesuatu yang haram. Kemudian Nabi menyatakan, fa anna yustajabu laha. Bagaimana mungkin doanya akan Allah hiraukan? Allah tak menghiraukan doanya. Nanti kan akan kita coba perdalam lagi Pak Ustadz. baik. Nanti juga ibu-ibu bisa berinteraksi bersama Ustadz Zul Ikromi. Namun sebelumnya saudara pemirsa muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, juga ibu-ibu yang ada di studio, kita akan simak dulu lagu-lagu Islami bersama ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Permata 5. Silakan.
Shinsei Hong Kong Medistra. Shinsei Hong Kong ada untuk mengobati berbagai macam penyakit kronis Anda. Hasil pengobatan sangat spesial dengan menggunakan resep berharga berkhasiat dan dapat dengan cepat membasmi akar penyakit. Mengapa memilih berobat ke Shinsei Hong Kong? Cepat, tepat, profesional, dan terjamin. Ahli dalam mengobati berbagai macam penyakit seperti penyakit kanker, penyakit rinitis atau radang hidung, asma, penyakit ginjal, impotensi dan ejakulasi dini, penyakit prostat, penyakit infertilitas laki-laki dan perempuan, kelumpuhan, penyakit jantung, rematik, wasir, diabetes, dan penyakit yang susah diobati lainnya. Semakin dini Anda berobat, maka semakin besar peluangnya. Kesehatan Anda adalah prioritas kami. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, saudara pemirsa, muslimin dan muslimat, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada dan juga ibu-ibu yang berada di studio. Kita masih di penyejuk kolbu pada petang hari ini dan kita segera memasuki segmen yang kedua. Ternyata banyak hal yang perlu kita ketahui soal bagaimana berdoa menurut Islam. Jadi doa bukan sembarang berdoa, karena berdoa juga ada adabnya dan juga ada waktu-waktu yang terbaik. Namun sebelumnya, saya akan coba lemparkan kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Permata 5. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Ustadz Zul Ikromi, silakan. Nama dan pertanyaannya, Ibu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hajajah Snimar dari Majelis Taklim Permata 5. Di sini saya ingin menanyakan Pak Ustadz yang kami hormati, bagaimana caranya adab kita berdoa dan waktu-waktu yang tepat untuk berdoa. Jadi atas jawaban Pak Ustadz kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ini persis apa yang akan kita coba bahas tadi ya Pak Ustadz, soal adabnya lalu waktu-waktu yang tepat untuk berdoa. Silakan Pak Ustadz. Baik, pertanyaan yang bagus sekali, Ibu yang dimuliakan Allah dan pemirsa di rumah. Apa saja yang mesti kita lakukan dalam berdoa itu terlebih dahulu? Ada beberapa hal yang mesti kita pertajam terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah kita meyakini, kita yakin terlebih dahulu, insya Allah, Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Kemudian, sebelum saya menjawab pertanyaan, di sini ada sedikit tau'iyah, pengayaan terhadap kita. Ulama-ulama kita membagi supaya doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sebab diijabahnya itu ada karena syarfuz zaman, karena mulianya zaman, karena kemuliaan waktu. Wa syarful makan, dan kadang Allah mengabulkan doa itu dan lebih dikabulkan karena kemuliaan tempat. Nah, kemuliaan waktu itu diantaranya banyak riwayat dan hadis menceritakan adalah diantaranya ketika hujan. Nah, sekarang lagi musim hujan ini, maka tak ada salahnya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita pinta, detailkan kepada Allah, kisahkan kepada Allah, insya Allah Allah akan mendengar. Itu kemuliaan waktu. Kemudian di antara kemuliaan waktu itu adalah ketika
selesai salat fardu. Maka di saat itu fi kulli duburis salat, di setiap belakang salat, artinya setelah selesai melaksanakan salat fardu, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaan waktu juga yang mesti kita perhatikan supaya doa-doa kita tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada waktu yang sangat mulia di antara waktu yang ada itu. Di antaranya fi jaufil lail, di sepertiga malam yang terakhir. Ini banyak kisah orang-orang sukses, ibu-ibu dan pemirsa di rumah, itu bermula dari tahajud mereka. Jadi apa segala cita-citanya sampai itu, kenapa? Karena memang Allah di sepertiga malam terakhir itu di hadis qudsi juga dinyatakan, siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan. Siapa yang ingin sesuatu kepadaku akan aku serahkan. Siapa yang meminta ampun kepadaku, fa'aghfiru lahu, saya akan memberikan ampunan kepadanya. Maka salat malam itu adalah amal unggulan yang tidak boleh kita lupakan, atau amal unggulan yang tak boleh kita sepelekan. Maka pada waktu saat-saat itulah Allah mendengar doa-doa kita. Kemudian terkait pertanyaan ibu tadi, adabnya. Adab berdoa itu diantaranya maddul yadaini ilas sama. Di dalam buku karangan Syekh Badar, di dalam Fiqhu al-Ad'iyati wal Azkar, dinyatakan bahwa ada beberapa hal yang kita mesti jaga dalam adab berdoa itu adalah mengangkat tangan kita tinggi-tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat tangan. Kenapa demikian? Karena di dalam sebuah riwayat, ini tercatat dalam Sunan Abi Daud, ini Nabi Muhammad SAW mengatakan, innallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah itu maha hidup dan maha pemurah. Yastahyi min abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi ayyaruddahuma sifra. Allah itu malu apabila ada seorang hambanya mengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tak akan membiarkan tangan itu kembali hampa begitu saja. Artinya Allah malu untuk tidak mengabulkan doa apabila seorang hamba itu sudah merintih dengan mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salat istisqa, Rasulullah SAW suatu ketika mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kemudian dalam riwayat cerita perang Badar itu sampai tangan Rasul itu naik ke atas, selendangnya jatuh dan nampak putih ketiaknya. Bayadu ibtaihi. Beliau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa ini adalah yaumul furqan, hari pembeda, hari yang akan menjadi sejarah pada perang Badar itu. Dia meminta merintih kepada Allah, mengangkat tangannya. Nah, kemudian Abu Bakar menyatakan ketika itu, wahai Nabi Allah, tenanglah, Allah tak akan menyia-nyiakan kamu. Nah, bahkan doa Nabi ketika itu, jikalaulah pasukan ini hancur ya Allah, engkau falan tu'bad fil ardi abadan, sepertinya engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini ya Allah. Seolah ini doa mengancam, tetapi ini maksudnya bukan mengancam yang kita, ini bentuk dari al-ilhah, begitu perasaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, maddul yadain, mengangkat tangan karena Allah malu. Allah membiarkan tangan kita kembali sedangkan Allah tak memberikan apa-apa. Sebelum yang kedua Pak Ustaz, ada tidak filosofinya ketika orang mengangkat akan berdoa? Ada yang lebar, ada yang sedikit, ada yang ditutup begini. Karena seolah-olah katanya kalau ditutup begini tertampung semua begitu. Kalau begini bisa bolong, tidak jadi, tidak sampai ke tangan kita gitu. Nah, ada tidak filosofi? Filosofi yang ada, yang kami pahami, sependek pengetahuan kami itu, kenapa disuruh mengangkat tangan itu adalah lambang iftiqar ilallah. Kebutuhan kita kepada Allah itu begitu besar. Nah, tentang bagaimana tata caranya, mau seperti ini ataukah seperti ini, bahkan ada doa yang tolak bala harus itu memang ada sebagian pendapat ulama kita kalau tolak bala seperti itu. Hanya saja ketika kita meminta itu tidak ada aturan di dalam hadis itu haruskah seperti ini ataukah seperti ini, silahkan. Yang penting ditunjukkan di sana kita mengangkat tangan, kita mengharap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada berdoa yang kedua dinyatakan juga di sini adalah ayyakuna mutawadhi'an mutadzallilan miskinan. Nah, miskinan atau mustakinan. Kita berdoa itu kepada Allah, hendaklah kita menunjukkan kehinaan kita. Jangan menyombongkan diri kepada Allah. Ya Allah, saya ni gubernur. Kalau tak engkau ijabah doaku, aku tak akan berdoa lagi kepadamu. Itu tidak boleh. Karena yang kita pinta itu adalah
Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan langit dan bumi ini. Maka tunjukkan iftikar kita, kebutuhan kita kepada Allah dengan menunjukkan tawadhu kita, kerendahan hati kita, rasa bahwa kita ini zalil, kita ini begitu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hendaknya kita berdoa itu di antara adabnya adalah al-ilha 'ala Allah bi takriri zikri rububiyyatih. Begitu kita selalu minta Allah dengan hati mendalam dengan menyebut kata-kata rububiyyatih, bahwa ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Jadi doa-doa para nabi di dalam Al-Quran itu selalu dimulai dari kata-kata Rabb, Rabbi, Rabbi. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada kata-kata Rabb, di mana doa-doa para nabi itu di antara doa meminta anak, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan aku keturunan-keturunan yang saleh, dan banyak versi ayat yang memakai kata-kata Rabb. Maka tunjukkan di sana kata-kata Rabb tadi dengan al-ilhah, dengan begitu, apa istilahnya itu? Al-ilhah itu dengan begitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Memelas begitu ya? Memelas kepada Allah. Itu dia mungkin tadi yang kita merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Nah, artinya apa? Di dalam sebuah riwayat dinyatakan innallaha la yaqbalu min qalbin ghafilin lahin. Allah itu tak menerima doa dari hati yang lalai dan tidak fokus. Artinya dalam berdoa itu fokus, ya Allah, jangan pikirkan yang lain. Harapkan saja Allah. Jadi Allah tak akan menerima doa dari hati yang lahin. Lahin ini tidak fokus, ghafil ini yang lalai. Artinya apa? Kita menghadirkan hati kita. Kita hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjawab doa-doa kita tadi. Jadi tidak boleh sembarangan ini. Tidak boleh sembarangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya kira tentang adab berdoa tadi, ya, Pak Amran. Nah. Kalau begini Pak Ustadz, Iya. tadi Ustadz katakan bahwa berdoa itu kan harus mengangkat tangan tinggi begitu ya. Lalu ada tidak kaitannya berdoa dengan usaha dan ikhtiar? Iya. Jadi ada orang yang kerjanya cuma berdoa saja. Kalau Rasul sampai putih ya Bu ya, kalau mungkin dia sampai biru mungkin ketiaknya, tapi tidak diijabah karena tidak ada usaha dan ikhtiar. Iya. Ada tidak kaitannya Ustaz? Ya, satu hal yang mesti dipahami juga, doa ini tidak berhenti begitu saja. Doa ini pula harus dibarengi dengan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Khalifah Abu Bakar yang bergelar Amirul Mukminin, menjumpai seseorang yang tak ada kerja, tak kerja dunia, tak kerja akhirat. Kemudian di suatu ketika ia menjumpai orang yang di dalam masjid hanya meminta saja kepada Allah. Berdoa saja. Apa kata Umar bin Khattab? Innas samaa'a la tumtiru zahaban. Bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas kepadamu. Artinya apa? Kita mesti juga mengiringkan doa itu dengan usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak bisa kita hanya berdoa saja tetapi tak ada ikhtiar. Itu istilahnya sombong. Atau berdoa tanpa berikhtiar, tanpa doa sombong. Tapi berdoa tanpa ikhtiar sia-sia. Nah, sia-sia ya. Jadi harus seiring antara iktiranul amal bid-doa. Harus disandingkan antara amal itu dengan doa, doa dengan ikhtiar kita, usaha kita. Ya. Baik, saya akan coba lemparkan lagi pada ibu-ibu. Ada yang ingin bertanya kepada Ustadz Zulikromi? Silakan Ibu, silakan gunakan mikrofonnya. Ibu yang pakai kacamata dulu yang di... Baik, mungkin yang di belakang dulu ya, maaf Ibu. Silakan Ibu. Nama dan pertanyaan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Suryani dari Majelis Taklim Permata 5. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, memang masih dalam seputaran doa. Seperti tadi kita menanyakan bagaimana adab berdoa. Tentunya tadi kita harus mengawali dengan merendahkan diri dan memohon keampunan. Tapi seperti sekarang Pak Ustadz kan banyak orang membilang, jangan kamu berbicara sembarang bicara, karena pembicaraan itu adalah doa. Jadi dalam keadaan terjepit, misalnya seperti seorang ibu Pak Ustadz, dalam keadaan emosi, misalnya dia menghadapi anak atau begitu, atau lingkungan yang nggak sesuai menurut mereka, terucap kata-kata yang tidak menurut semestinya. Tentu sepertinya seperti menyumpah atau tidak, seperti tidak sesuai lah pokoknya keinginan. Apakah itu
dimasukkan semacam doa gitu Pak Ucapan Ustadz. itu. Ya, Hanya itu saja Pak Ustadz yang Ya. saya sampaikan. ya. Terima kasih Bu Suryani. Memang banyak kejadian seperti itu Pak Ustadz ya. Ya, baik. Kamu dasar anak durhaka begitu. Ya. Ya, Ustadz. Akhirnya jadi durhaka ya. Akhirnya jadi betulan durhaka gitu. Apakah emang ucapan itu bisa menjadi doa begitu Ustadz? Iya. Satu hal yang mesti kita pahami pula, ketika Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah takwa itu dengan berbicara yang tepat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang tepat. Kata-kata sadidan itu di dalam terjemahnya, di dalam tafsir dinyatakan perkataan yang tepat. Artinya apa? Ini menuntun kita untuk memilih bahasa-bahasa yang baik. Ini menuntun kita, mengajarkan kita, Allah menyandingkan pesan takwa itu dengan ungkapan-ungkapan yang baik. Saya tidak sepakat kalau dinyatakan semua doa, semua perkataan itu menjadi doa. Tidak. Tetapi pilihlah kata-kata yang tepat. Karena barangkali dengan kata-kata yang tepat itu akan melahirkan dampak-dampak yang positif. Saya teringat itu ada sebuah pohon, katanya, dan ini kisah nyata, sebuah pohon itu disumpahi oleh penduduk pulau itu, tak perlu dia menebang, tapi cukup disumpahi, akhirnya layu dengan sendirinya. Artinya apa? Kata-kata itu begitu membekas. Maka doa yang mustajab itu adalah doa dari seorang orang tua kepada anak-anaknya. Maka pilihlah kata-kata yang tepat. Jangan sampai kata-kata tadi nanti berubah menjadi doa, yang doa itu ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, durhaka kamu mah. Ini bahasa pasarannya mungkin seperti itu. Maka jangan salahkan, mungkin ada yang menjadi durhaka karena kata-kata yang baik tidak pernah diucapkan dan diutarakan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Maka itu filosofi kenapa di dalam Al-Qur'an itu, pemirsa yang budiman dan ibu-ibu di studio yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Qur'an itu selalu kata-kata sami' as-sam'u itu lebih didahulukan daripada kata-kata al-basir. Al-basaru. Artinya apa? Pendengaran terlebih dahulu, barulah penglihatan. Dan ini sebuah penelitian di Mekah, diadakan sebuah penelitian ke janin, bahwa daya cipta dan daya fungsi yang terlebih dahulu diciptakan itu adalah pendengaran. Makanya ibu-ibu yang sedang hamil dianjurkan untuk berkata-kata yang baik, mendengarkan yang baik, supaya apa? Karena memang daya cipta dan daya fungsi pendengaran terlebih dahulu diciptakan oleh Allah ketimbang mata. Makanya bacalah Al-Quran, ucapkanlah kata-kata yang baik, supaya apa? Memberikan efek positif kepada anak. Nah, maka kita juga mengetahui, dan ini pengalaman kita, ketika kita baru lahir, kita sudah melihat, tetapi kita tak ingat apa yang pernah kita lihat. Betul begitu ibu-ibu? Ya, tak pernah. Tetapi ada kata-kata waktu kecil, sekarang masih terngiang-ngiang. Nah, itulah dia, bahwa daya cipta fungsi pendengaran lebih didahulukan daripada mata. Artinya apa? Janganlah berkata sembarangan. Qulu qawlan sadida. Katakanlah perkataan yang tepat. Di setiap tempat yang tepat ada perkataan yang tepat. Maka ucapkanlah itu, dan jangan berkata yang tidak baik kepada anak-anak kita. Lebih baik daripada berkata tidak baik itu, alangkah lebih mulia, ya Allah. Kalau ada anak yang nakal misalnya, ya Allah, jadi orang soleh lah engkau nak, gitu. Nah, itu mungkin cara yang lebih jadi kalau baik marah kepada anak, dasar anak soleh gitu ya Ustaz. Gitu ya, Ustaz, ya? Tapi setelah itu didoakan kepada Allah, gitu. ya Rabbi ij'al waladi haza salihan. Baik. Nah, silakan Ibu selanjutnya yang ingin bertanya kepada Ustaz. Kami beri kesempatan. Silakan gunakan mikrofonnya, nama dan pertanyaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Gawati dari Majelis Taklim Permata 5, Kelurahan Tangerang Tengah. Di sini saya mau nanya Pak Ustadz, barangkali pertanyaan ini mungkin sedikit agak menyimpang, tapi saya rasa masih ada hubungan sedikit. Ini Pak, kita tadi saya dengar bahwa di dalam berdoa itu juga tadi seperti ditanyakan oleh teman saya tadi, kemudian dijawab Bapak tadi salah satunya doa yang diijabah itu adalah sebaiknya kita setelah sholat
fardu wajib, fardu gitu kan. Jadi seandainya kita berjamaah gitu ya, terus kita ikut imam gitu, mana yang lebih bagus Pak Ustadz? Kita doa sendiri atau doa dengan imam gitu? Iya, jadi demikian mohon penjelasannya Pak Ustadz. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magawati. Memang sering kita jumpai seperti itu Pak Ustadz. Iya. Saya juga ingin menanya itu, ada dua hal sebenarnya. Fenomena orang kita, muslim kita ketika sholat berjamaah di masjid, ketika akan ada zikir, lalu nanti dilanjutkan dengan doa, dia ada yang langsung sholat rawatib misalnya. Lalu ada juga yang berdoa bersendirian tidak mengikut imam gitu. Silakan Ustaz. Ini fenomena yang sering kita fenomena yang terjadi. Memang di kalangan ulama, pakar-pakar fikih kita terjadi silang pendapat. Atau dalam bahasa fikih dinamakan ini sebagai khilaf. Ada yang menyatakan doa berjamaah itu tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Maka mereka lebih memilih untuk berdoa sendiri. Ada pula yang menyatakan bahwa doa berjamaah itu tidak masalah, tidak apa-apa, sehingga ada yang berdoa berjamaah diaminkan oleh para jamaah. Nah, ini dalam pendapat kami, keduanya sama-samalah baik. Jadi kalau ingin berdoa mengaminkan imam, silahkan, karena doa itu insya Allah juga isinya adalah kebaikan-kebaikan. Rabbana ufir lana zunubana wali walidaina, atau doa lain, Rabbana ufir lana zunubana wa kaffir anna sayyiatina. Lalu kita aminkan. Ini tidak masalah. Hanya saja jangan sampai kita hanya karena perbedaan-perbedaan yang tidak begitu mendasar di dalam Islam, kita menjadi tidak mau berjamaah lagi ke masjid. Nah, silahkan kalau ingin berjamaah silahkan, dan kalau ingin sendiri, lebih meminta sendiri pun tidak apa-apa. Ya, demikian sementara jawaban saya terhadap Ibu. Mungkin perbedaannya ibu-ibu ya, ketika ikut imam doanya adalah sehat, rezeki, dan masuk surga. Kalau doa sendiri saya minta jodoh begitu. Bedanya begitu ya. Lebih spesifik begitu doa-doanya ya. Baik, Ustaz, saya juga ingin menanyakan, sebenarnya ada tidak fadilah-fadilah dari berdoa itu sendiri? Ya, fadilah-fadilah berdoa itu, keutamaan berdoa itu sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam banyak riwayat, bahwa doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah benaknya ibadah, otaknya ibadah. Kemudian juga di dalam riwayat-riwayat lain dikatakan bahwa la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang merubah takdir itu kecuali doa. Nah, ternyata di dalam hadis sahih diinformasikan kepada kita, takdir itu sudah dibuat oleh Allah, ternyata ia dirubah kembali oleh Allah karena doa-doa kita. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah. Dan juga di awal tadi kita nyatakan, siapa yang tak mau berdoa kepada Allah, ghadiba alaih. Allah itu bisa marah, bisa tak senang kepada kita. Kalaulah Allah sudah marah, tentu Allah tak akan memperhatikan kita. Kesedihan apalagi di dunia ini ketika Allah sudah tidak hirau terhadap kita. Suami istri yang tidak hirau terhadap pasangannya, itu begitu sedih kita. Anak yang tak hirau lagi dengan orang tuanya, itu begitu sedih kita. Tetapi kesedihan yang luar biasa adalah ketika Allah tidak menghiraukan kita. Maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebelum kita terlalu panjang membahas tentang doa ini, ada syarat-syarat di mana doa itu supaya bisa terkabul. Itu yang penting. Itu yang penting saya kira. Di mana tadi dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu tepat janji. Allah penyayang, Allah maha pemalu untuk tidak memberikan apa yang dipinta oleh hambanya. Hanya saja tadi kita sudah jawab, ada syarat-syarat. Di antara syarat yang pertama, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah dan ibu-ibu yang budiman, yang pertama tadi kita tidak boleh tergesa-gesa, artinya jangan mengancam Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita ini diliputi oleh sesuatu yang haram. Tadi juga sudah kita sampaikan bahwa kalau makanan kita haram, mustahil Allah akan menjawab doa kita. Nah, haram ini ada dua. Ada haram secara zat. Babi itu haram, anjing itu haram, khamar itu haram. Ada yang dia haramnya itu bukan secara zat, tetapi secara maknawi. Pakaian yang kita pakai ini halal, tetapi cara mendapatkannya menyebabkan ia menjadi haram. Nasi yang kita makan itu halal, tetapi nasi ini berasal dari uang korupsi. Nah, ini tidak akan dihiraukan oleh Allah
seperti apapun ia meminta, kecuali ia taubat dan mengembalikan hak orang yang pernah ia makan. Kemudian hal penting lagi supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah birrul walidain. Berbuat baik, berbakti dalam bahasa kita terhadap orang tua. Nah, ini mengingatkan kami jemaah sekalian, ada sebuah kisah pada masa Umar bin Khattab, di mana ketika Nabi Muhammad SAW hidup, beliau memprediksi suatu saat akan datang masa ada seseorang yang dia itu berasal dari Qaran di wilayah Yaman. Ciri-ciri orang ini dikatakan oleh Nabi Muhammad